Bab 201. 200 tahun. Wang Lin tiba-tiba bergerak. Pada saat yang sama, kedua salinan itu mulai menggunakan harta magis mereka. Wang Lin sudah tiba sebelum mereka. Sementara itu, tangannya membentuk segel dari ingatan dewa kuno, lalu dia berteriak, "Hancurkan!" Tiba-tiba, kekuatan yang kuat datang dari segel yang dibentuk oleh tangan Wang Lin. Di bawah tekanan kekuatan, harta karun yang coba diaktifkan oleh kedua salinan itu tiba-tiba terhenti sebentar. Tak lama setelah itu, tubuh Wang Lin menyerbu seperti meteor menuju dua salinan. Ekspresi kedua salinan tidak berubah dan mereka mulai mengaktifkan teknik yang sama. Wang Lin menabrak salah satu salinan tanpa ragu-ragu. Saat mereka bertabrakan, salinan itu langsung runtuh menjadi debu. Salinan yang ditargetkan Wang Lin adalah orang yang mengeluarkan gulungan itu. Dari sudut pandangnya, gulungan itu sangat misterius. Dia tidak ingin memberikan salinannya kesempatan untuk menggunakannya dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Salinan lainnya mengendalikan pedang hitam dan menyerang Wang Lin. Saat pedang terbang datang ke arahnya, Wang Lin berhenti dan menggerakkan tangan kanannya membentuk lingkaran. Sebuah lingkaran ilusi muncul. Pembatasan dengan cepat tumbuh lebih besar dan berdiri di antara Wang Lin dan pedang terbang. Tak lama setelah itu, Wang Lin menyerbu salinan lainnya. Itu menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat melarikan diri. Wang Lin mulai mengejar salinannya. Namun, salinannya jelas tidak bisa meniru kekuatan yang diperoleh Wang Lin dari rekonstruksi tubuh dari warisan dewa kuno, jadi tidak peduli apakah itu kecepatan atau kekuatan fisik, salinannya tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Akibatnya, setelah beberapa saat, salinan itu ditabrak oleh Wang Lin dan roboh. Tuduhan Wang Lin tidak berhenti. Setelah memeriksa tubuhnya dan jirilemnya, dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini dan menyerang seperti kilat. Wang Lin terus terbang melewati sisa 70 mil. Boom sonik bisa terdengar saat dia terbang. Pada saat yang sama, salinan muncul satu demi satu di hadapannya. Namun, semuanya dihancurkan oleh tubuhnya, atau, untuk yang lebih jauh, dihancurkan oleh petir merah jirilem. Selama lebih dari 70 mil, tidak ada salinan yang dapat memperlambat Wang Lin sedikitpun. Setelah beberapa napas pendek, Wang Lin keluar dari cincin bintang rusak yang kacau. Bagi yang lain, bintang-bintang yang hancur berantakan mungkin mengandung banyak kekuatan, tetapi bagi Wang Lin, jika tempat ini tidak dapat menyalin jirilemnya atau kekuatan tubuhnya yang direkonstruksi, maka itu tidak berdaya melawannya. Cincin ini dibentuk oleh teknik avatar ilahi yang besar, tetapi jirilem Wang Lin adalah keberadaan yang memberontak dari surga. Jadi jika teknik ilahi tidak dapat menyalinnya, maka itu tidak berguna melawannya. Adapun tubuh dewa kuno, jika cincin ini dapat menyalinnya, maka dewa kuno tidak akan begitu misterius. Orang yang meletakkan formasi ini tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa kuno, jadi bagaimana formasi bisa menyalinnya? Wang Lin, dengan jirilem dan tubuh dewa kuno, keluar dari ring. Dia merasakan riak di hatinya. Ketika dia pergi ke tanah dewa kuno, dia hanyalah seseorang di tahap Jiedan. Sekarang, dia tidak hanya mempelajari batasan dan mendapatkan tubuh seperti dewa kuno, tetapi jiwa jirilamnya juga telah membentuk inti. Akibatnya, meskipun Wang Lin mungkin tidak bisa mengalahkan ahli panggung Yuan Ying, dia yakin bahwa dia tidak akan mati dalam pertarungan melawannya. Selain itu, Wang Lin merasa bahwa bahkan melawan ahli tahap pembentukan roh,
dia masih memiliki peluang untuk menang. Jika dia menggunakan semua nyanyian dan teknik misterius ini dengan benar dengan harta magisnya, maka dia bisa mengalahkan seseorang pada tahap pembentukan roh. Sebelumnya, jika dia bertemu dengan ahli panggung Yuan Ying, jika dia lari, satu-satunya jalan adalah kematian. Kekuatan tahap Yuan Ying muncul setelah tubuh membentuk Yuan Ying. Kekuatan spiritual dalam tubuh mengalami perubahan besar. Pada tahap Yuan Ying, sepotong kekuatan spiritual bisa menandingi semua kekuatan spiritual yang bisa dikerahkan oleh seseorang di tahap Jie Dan. Selain itu, teknik yang paling menonjol yang bisa digunakan para ahli Yuan Ying adalah gerakan instan. Teknik gerakan instan inilah yang memungkinkan pakar Yuan Ying menjadi puncak di negara peringkat ketiga. Selain itu, kultivator Yuan Ying dapat menggunakan lebih banyak teknik daripada ahli Jie Dan, dan bahkan jika mereka menggunakan teknik yang sama, kekuatan kultivator Yuan Ying ratusan hingga ribuan kali lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa dalam sejarah kultivasi, hanya sedikit orang di tahap Jie Dan yang bisa mengalahkan orang di tahap Yuan Ying. Bahkan dengan surga yang menentang harta, paling banyak, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Lagi pula, kekuatan harta magis terkait erat dengan tingkat kultivasi pengguna. Tahap Yuan Ying adalah garis pemisah di dunia kultivasi. Hanya setelah membentuk Yuan Ying, kultivator dapat benar-benar dianggap kuat. Ini menunjukkan betapa pentingnya membentuk Yuan Ying. Sementara itu, perbedaan antara ketiga ranah tersebut juga sangat besar. Setiap tahap setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, tahap akhir Yuan Ying seperti tahap pertengahan 10 Yuan Ying atau tahap awal 100 Yuan Ying. Ini agak terlalu disederhanakan, karena tidak memperhitungkan harta magis. Ini semua tebakan oleh Wang Lin. Dia tidak yakin apakah dia benar-benar bisa mengalahkan ahli panggung Yuan Ying. Lagi pula, dia hanya berada di tahap akhir Jie Dan. Tapi karena Jiri Lem Sol-nya telah meningkat pesat, tubuhnya yang direkonstruksi mengandung kekuatan dewa kuno, dan mempertimbangkan berbagai harta magis yang dimiliki Wang Lin, dia ragu-ragu dalam ketidakpastiannya. Setelah Wang Lin keluar dari ring, dia memutuskan untuk tidak pergi mencari ahli panggung Yuan Ying untuk mencobanya. Dia pikir itu akan sangat bodoh. Wang Lin menatap Qian Kun dan Yun Fei. Dia tidak pernah benar-benar memikirkan tentang kultivator panggung Jie Dan, bahkan sebelum dia memasuki tanah dewa kuno, apalagi sekarang. Dia tidak tertarik dengan masalah antara dua orang ini, tetapi dia membutuhkan seseorang untuk menjawab pertanyaannya, jadi dia bertanya, di mana kota terdekat? Saat Wang Lin keluar, Qian Kun mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat, tapi hatinya sangat tegang. Ketika dia mendengar pertanyaan Wang Lin, dia ingin menjawab, tetapi Yun Fei menjawab sebelum dia. Senior, tidak ada kota dalam radius 10.000 mil dari tempat ini. Meskipun, lebih dari 30.000 mil ke barat, ada sebuah kota bernama Qilin. Saat Yun Fei berbicara, dia memindahkan beberapa helai rambutnya ke belakang telinganya, mengungkapkan pesona femininnya. Sayangnya, tindakan ini sama sekali tidak menarik Wang Lin. Setelah Yun Fei menyadari bahwa tatapan Wang Lin sama sekali tidak tertuju padanya, dia merasa sedikit kecewa, tetapi tidak akan menyerah. Mo Yun tahu bahwa dia tidak sempurna, tapi dia sangat terampil di tempat tidur. Jika tidak, penguasa istana ajaib tidak akan begitu terpesona dengannya. Dia diam-diam mengepalkan rahangnya.
Sejak Wang Lin menerobos cincin itu, dia tidak pernah berhenti mencoba menebak tingkat kultivasinya. Jika dia bisa menemukan seseorang untuk bersembunyi, bahkan jika istana terpesona datang untuk mengejarnya, mereka terpaksa mundur. Dia percaya bahwa jika orang ini mau membantunya, maka memusnahkan istana ajaib pun bisa dilakukan, tetapi semua ini adalah fantasinya. Wang Lin jelas tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia melihat ke arah barat dan bertanya, apakah kota Qilin ini memiliki kultivator panggung pembentuk roh? Tidak, senior. Tidak ada pembudidaya panggung pembentuk roh di kota Qilin. Faktanya, di lautan setan ini, apalagi kota Qilin, bahkan di 10 kota T. Ratas, tidak banyak pembudidaya panggung pembentuk roh. Kali ini, Qian Kun menjawab sebelum Yun Fei. Sebelumnya, dia menyesal membiarkan Yun Fei menjawab di depannya. Jika dia tidak mengatakan apa-apa kali ini dan membuat senior ini marah, maka itu akan sangat buruk baginya. Mata Wang Lin goyah. Dia bergumam, tidak ada pembentukan roh. Senior, 200 tahun yang lalu, beberapa ahli pembentuk roh terkenal di lautan iblis menghilang ke dalam bintang pecah yang kacau, jadi tidak banyak yang tersisa. Qian Kun dengan cepat menjawab, tetapi setelah dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya melebar saat dia menatap Wang Lin dengan tatapan bingung. Tapi dengan cepat, dahinya mulai berkeringat dan dia menundukkan kepalanya, tapi hatinya benar-benar kacau. Mata Wang Lin berkedip, matanya menjadi dingin. Dia berbicara dengan suara sedingin angin dingin dari neraka. Penggarap pembentuk roh mana yang menghilang ke cincin bintang rusak yang kacau ini 200 tahun yang lalu? Yun Fei juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia juga ingat rumor dari 200 tahun yang lalu. Dia mengencangkan bibir merahnya dan berkata, "Senior, junior di sini tahu sebagian dari apa yang terjadi 200 tahun yang lalu." Pangeran Istana Ajaib Raja Racun, Meng Qingfan, Kepala Kota Qimei, Duan Muji, Kepala Sekte Suantian, Dewa Iblis Enam Keinginan, dan monster tua Tian Modong, Kaisar Kuno. Mereka berempat bertemu di sini dan menghilang bersama. Banyak penerus mereka datang ke sini dalam 200 tahun ini, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya tertegun. 200 tahun, tak disangka, dia sudah berada di tanah dewa kuno selama 200 tahun. Wang Lin menyingkirkan perasaan menyesalnya dan menatap Qian Kun. Orang ini bertingkah agak aneh sebelumnya dan mengatakan bahwa dia berasal dari istana ajaib Raja Racun, jadi seniornya pasti bongkok Meng. Di bawah tatapan Wang Lin, kaki Qian Kun menjadi lemah dan dia jatuh berlutut di tanah. Dia berkata, dengan rasa takut dan hormat, "Senior, junior ini tidak tahu apa-apa dan tidak akan mengatakan apa-apa. Senior, tolong selamatkan aku." Bab 202. Dihapus sepenuhnya. Mata Wang Lin dingin. Dia melirik Qian Kun dan bertanya, "Apakah tuanmu bongkok Meng?" Tubuh Qian Kun bergetar. Jika dia memiliki keraguan sebelumnya, semuanya menghilang ketika dia mendengar pertanyaan itu. Harus dikatakan bahwa Meng Qingfan dari Istana Ajaib Raja Racun adalah nama yang sangat terkenal di lautan setan. Tidak peduli senior mana, ketika berbicara tentang Meng Qingfan, mereka akan menyebutnya sebagai senior Meng. Bahkan di antara orang-orang dengan ketenaran yang sama, mereka setidaknya akan menyebutnya sebagai Pangeran Meng. Selain mencapai tahap pembentukan roh,
yang sangat langka di lautan iblis, ada teknik racunnya. Serangan racun ini sulit untuk dilawan. Mereka hambar dan tidak berwarna. Banyak yang meninggal karena racun ini bahkan sebelum mereka menyadari apa yang telah terjadi. Menambah semua ini adalah kepribadian eksentrik Meng Qingfan. Satu kata yang salah dan dia akan menghapus seluruh sekte Anda. Pernah ada sebuah sekte di lautan iblis. Meskipun mereka tidak memiliki ahli pembentuk roh, mereka memiliki beberapa ahli Yuan Ying tahap akhir, menjadikan mereka salah satu sekte terkuat di lautan setan. Salah satu murid sekte Yuan Ying bertemu Bungkuk Meng. Lupakan tidak tahu identitasnya, dia bahkan mengejek Bongkok Meng. Malam itu, Meng Qingfan masuk ke sekte sendirian. 1 jam kemudian, ketika dia pergi, semua 3.960 orang dari sekte tersebut, termasuk murid dalam, murid luar, semua pekerja, dan bahkan para ahli Yuan Ying tahap akhir, semuanya meninggal. Ketika Meng Qingfan membunuh orang, dia suka meninggalkan alasannya. Itu sebabnya orang lain tahu tentang hal-hal yang telah dia lakukan. Akibatnya, kekejaman Meng Qingfan akan membuat wajah siapapun di lautan setan menjadi pucat. Hanya ada beberapa orang di laut iblis yang berani memanggilnya Bongkok Meng. Setelah Qian Kun mendengar kata-kata Wang Lin barusan, dia semakin yakin dengan tebakannya. Qian Kun tidak berani berbohong dan dengan cepat berkata, Senior, Tetua Meng memang leluhur sekte saya. Setelah mengatakan ini, dia mengatupkan rahangnya. Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, dia mengatakan rahasia yang dia tahu. Tampaknya beberapa tahun yang lalu, Qian Kun mendengar kepala saat ini berbicara tentang leluhur Meng Qingfan, bahwa dia tidak hilang, tetapi pergi ke bintang-bintang yang pecah dan kacau. Dan sepertinya itu adalah kedua kalinya dia pergi ke sana. Dia juga mendengar bahwa jika celah besar muncul di bintang-bintang yang kacau balau, itu berarti leluhur telah kembali. Qian Kun mengingat hal ini ketika dia pertama kali mendengarnya, tetapi sudah lama berlalu, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia perlahan-lahan lupa. Akibatnya, ketika dia melihat celah terbuka, dia merasakan keakraban, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Tapi setelah dia menjawab pertanyaan Wang Lin, dia merasa seperti disambar petir dan langsung mengingatnya. Inilah mengapa ekspresinya tiba-tiba berubah. Keretakan terbuka di bintang-bintang yang kacau balau, tetapi leluhur tidak kembali. Bahkan kultivator pembentuk roh lainnya seperti Duanmu, Dewa Iblis 6 Keinginan, dan Kaisar Kuno tidak keluar. Sebaliknya, pemuda inilah yang muncul. Ini menyebabkan dia berspekulasi banyak hal. Setelah Wang Lin selesai mendengarkan, dia bergumam pada dirinya sendiri, yang menyebabkan Qian Kun menjadi sangat tegang. Qian Kun mengatupkan rahangnya. Dia menggerakkan tangannya di atas tasnya dan tiba-tiba membuang pasir hitam. Dia mulai melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Pasir hitam mengeluarkan bau amis. Setelah muncul, itu segera mengeluarkan suara ledakan kecil. Wang Lin menertawakannya di dalam hatinya. Dia tidak menghindari pasir tetapi membanting tasnya dan pedang beracunnya keluar. Pedang beracun dengan cepat terbang melalui pasir hitam beberapa kali, menyebabkan semua pasir hitam tiba-tiba menyala dalam nyala api hijau. Suara pecah bisa terdengar. Semua pasir hitam berubah menjadi asap hijau dan diserap oleh pedang beracun. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Qian Kun membuang pasir hitam dan mulai melarikan diri, pedang beracun Wang Lin telah menyerap semuanya.
Kali ini, hati Qian Kun bergetar lagi. Tubuhnya mulai mengeluarkan rasa dingin. Dia dengan cepat mendesak kekuatan rohnya untuk bergerak lebih cepat. Wajah Wang Lin tetap suram. Dia mengarahkan jarinya ke alis ini. Tiba-tiba, dari kesadarannya, terbang bayangan hitam. Bayangan hitam melesat keluar dari kesadaran Wang Lin seperti kilat dan menembus bintang. Bintang di dahinya, iblis Suligo keluar dengan teriakan gembira yang bergema di sekitarnya. Akhirnya aku bebas. Aku hampir bosan sampai mati. Nak, jangan lari. Biarkan kakek musuh melahapmu. Untuk membayar Anda karena mengizinkan saya keluar lagi, saya akan membiarkan Anda mati dengan rasa sakit sesedikit mungkin. Saat suara itu terdengar, iblis Suligo menjadi seperti asap dan mengejar Qian Kun. Qian Kun memiliki ekspresi kaget ketika Suligo melompat ke arahnya. Setelah Suligo melahap jiwa Qian Kun, dia mengambil jie dan emas dan tas penyimpanan dan kembali ke Wang Lin. Suligo menunjukkan ekspresi mencoba untuk menyenangkan, tapi di dalam hatinya, dia tidak mau melepaskan jie dan. Wang Lin melirik jie dan lalu melemparkannya ke mulutnya. Saat jie dan memasuki mulutnya, taktik dewa kuno mulai aktif dan dia benar-benar menyerapnya dalam beberapa saat. Wang Lin dapat merasakan bahwa 80% dari jie dan diserap oleh tubuhnya dan hanya 20% menjadi kekuatan spiritual. Setelah menyerap jie dan, Wang Lin menyimpan tasnya. Dia menunjuk ke tubuh Qian Kun saat bola api kecil keluar dari jarinya. Bola api dengan cepat mendarat di tubuh Qian Kun dan mengubahnya menjadi debu. Ketika Yun Fei melihat semua ini, wajahnya menjadi lebih pucat, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Menurutnya, tingkat kultivasi pemuda berambut putih ini terlalu dalam, terutama harta magis yang dia gunakan. Dia mengenali bahwa itu adalah Yuan Ying. Masuk akal jika Yun Fei salah. Jiwa iblis Suligao dimurnikan dari Yuan Ying. Itu, ditambah dengan fakta bahwa Suligao bertemu dengan beberapa leluhur di alam ketiga yang membuatnya sedikit berubah. Dan yang lebih penting, Wang Lin telah membentuk inti jiwanya. Meskipun inti jiwa sama sekali tidak meningkatkan tingkat kultivasi dari pemakan jiwa, itu memungkinkan pemakan jiwa untuk menciptakan roh pengembara. Inti jiwa ini juga bermanfaat bagi roh pengembara yang dikendalikan oleh pemakan jiwa. Wang Lin membunuh Qian Kun karena dia tidak ingin berita tentang dia meninggalkan bintang-bintang yang rusak diketahui. Yang paling menakutkan Yun Fei adalah Wang Lin telah menelan jie dan. Bahkan kepala istana ajaib Raja Racun tidak akan hanya menelan jie dan tanpa memperbaikinya dengan obat lain terlebih dahulu. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Saat ini, Wang Lin memberikan tekanan lebih dari Qian Kun. Tatapan Wang Lin mendarat di Yun Fei dan tubuhnya langsung menggigil. Dia tidak berani menatap Wang Lin. Dia dengan tenang berkata, "Saya membantu Anda membunuh Qian Kun, bagaimana Anda akan membalas saya?" Gemetar, Yun Fei mengangkat kepalanya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia memaksakan senyum, tapi dia tidak bisa menghentikan suaranya dari gemetar. Dia berkata, "Senior, junior tidak mengenal Qian Kun." Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya tenang menatapnya. Yun Fei segera melihat rasa dingin di mata Wang Lin. Dia tiba-tiba menjadi sangat gugup. Pemuda berambut putih itu tampaknya adalah orang yang sangat kejam. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya karena dia seorang wanita. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak memihak.
Jika dia tidak memiliki sesuatu yang menarik bagi mereka, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Yun Fei sendiri memiliki kepribadian yang dingin. Dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa Wang Lin tidak ingin berita tentang dia keluar dari bintang-bintang yang kacau menyebar. Karena Qian Kun sudah mati, dia adalah satu-satunya ujung yang tersisa. Dia menggigit bibir bawahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tegas saat dia mengeluarkan sepotong batu giok dan menunjukkannya pada Wang Lin. Senior, batu giok ini mengandung beberapa resep pil yang sangat berharga. Ini adalah harta terbesar Sekte Qi Huang saya. Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan memindainya dengan indera ilahi, lalu menatap Yun Fei. Yun Fei merasa pahit di hatinya. Dia menyadari bahwa sepotong batu giok ini saja tidak cukup untuk menggerakkan hati Wang Lin. Pikirannya dengan cepat bekerja dan berkata, "Senior, Junior tumbuh di kota Qilin dan memiliki rumah di sana. Junior juga mengenal kota Qilin dengan sangat baik, jadi jika senior memiliki permintaan, Junior dapat membantu." Setelah dia selesai berbicara, dia takut Wang Lin tidak mengetahui aturan kota Qilin dan melanjutkan, "Senior, apakah Anda tahu bahwa jika seorang kultivator tidak memiliki status penduduk di kota Qilin, mereka hanya dapat tinggal di sana untuk 3 hari. Kemudian, setiap hari setelahnya akan dikenakan biaya 10 batu roh berkualitas rendah. Meski begitu, mereka hanya bisa tinggal selama 10 hari, tapi junior di sini berstatus penduduk di kota Qilin. Dengan junior di sini, senior bisa tinggal di kota Qilin selama yang diinginkan senior. Juga, junior sangat akrab dengan lautan iblis ini, termasuk lokasi kota dan kekuatan kultivator, karena mengetahui hal-hal ini adalah pekerjaan junior di Istana Ajaib. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak yang tidak diketahui junior ini tentang lautan setan. Jika bukan karena saya dikejar dalam keadaan panik oleh Qian Kun, junior tidak akan datang ke bintang-bintang yang kacau balau. Setelah Yun Fei mengatakan semua ini dalam satu nafas, dia dengan gugup menatap Wang Lin. Wang Lin merenung sejenak. Dia dengan santai mengulurkan tangannya dan tubuh Yun Fei tanpa sadar bergerak ke arahnya. Sementara itu, pergelangan tangan kanannya berputar dan jari-jarinya bersentuhan. Dengan gelombang, lingkaran ilusi muncul dan mendarat di dahi Yun Fei. Pembatasan ini akan aktif setiap 3 hari sekali. Setiap kali aktif, darah seluruh tubuh Anda akan mengalir mundur. Kultivasi Anda akan kacau balau dan di dalam hati Anda, api bintang 5 akan menyala. Jika tidak dihentikan olehku dalam 1 menit, maka seluruh tubuhmu akan menjadi genangan darah. Wajah Yun Fei menjadi pucat, tapi dia segera menenangkan diri setelah menarik napas dalam-dalam. Yun Fei tahu bahwa hidupnya aman untuk saat ini. Wang Lin dengan tenang berkata, "Bawa aku ke kota Qilin." Yun Fei mengangguk dan berdiri kembali di atas pedang terbang. Dia dengan hati-hati memimpin jalan di depan Wang Lin. Wang Lin tidak membutuhkan pedang terbang untuk terbang, tetapi sepertinya dia dibawa oleh angin yang lembut. Cara terbang yang unik ini sebenarnya adalah penggunaan teknik tarik-menarik yang dia kuasai bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, setelah bertahun-tahun, bahkan menggunakan kata penguasaan penuh untuk menggambarkan cara dia menggunakan teknik ini sepertinya tidak cocok. Agar lebih akurat, teknik yang digunakannya semakin mendekati kesempurnaan. Seperti sekarang, bahkan jika dia menggunakan pedang terbang, kecepatannya tidak akan jauh lebih cepat.
Menggunakan pedang terbang akan menghabiskan lebih banyak kekuatan spiritual, tetapi karena teknik tarikan adalah teknik yang paling dasar, jumlah kekuatan spiritual yang dikonsumsi hampir dapat diabaikan untuk ahli Jie dan tahap akhir. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka bahkan tidak dapat mendeteksi penggunaan kekuatan spiritual sama sekali. Dapat dikatakan bahwa jumlah kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam satu tarikan napas hanya 1/10.000 dari jumlah kekuatan spiritual yang dihasilkan Jie dan dalam waktu yang sama. Setelah Yun Fei melihat cara terbang ini, hatinya mau tidak mau bergetar lagi. Pikirannya untuk melarikan diri melalui keberuntungan di masa depan berkurang banyak. Pada kenyataannya, jarak 30.000 mil bukanlah jarak yang sangat jauh, tetapi setelah terbang sepanjang hari, Wang Lin masih belum menemukan kota Qilin ini, jadi wajahnya langsung menjadi gelap. Yun Fei diam-diam berteriak di dalam hatinya. Dia lupa bahwa ketika dia menyatakan jarak kota Qilin dari bintang-bintang yang kacau balau, ada cincin aura biru tua yang akan muncul secara acak. Frekuensi auranya tidak terlalu tinggi, tetapi ketika muncul, itu menutupi area yang luas. Meskipun tidak ada bahaya di dalam aura, indera ketuhananmu terperangkap di dalam tubuhmu, jadi sangat mudah untuk tersesat. Di luar aura, Yun Fei menjelaskan semua ini dengan sangat gugup. Dia takut membuat Wang Lin marah. Akhirnya, dia menyarankan untuk memutarnya. Dengan cara ini, meskipun akan memakan waktu lebih lama, tidak akan lebih dari 5 hari. Setelah mendengar ini, Wang Lin mengirimkan indera ilahinya dan memindai area tersebut, lalu indera ilahinya membentuk garis lurus menuju aura. Dia segera melihat aura. Setelah memeriksa auranya, dia mengkonfirmasi apa yang baru saja dikatakan Yun Fei dan mengangguk setuju dengan sarannya. Yun Fei menghela nafas dan dengan cepat memimpin. Wang Lin bukan orang yang banyak bicara, dan Yun Fei terlalu takut untuk berbicara. Akibatnya, dalam 3 hari, keduanya hampir tidak pernah berbicara satu sama lain. Pada siang hari ketiga, pembatasan tubuh Yun Fei diaktifkan. Dia membenarkan apa yang dikatakan Wang Lin sebelumnya dan merasakan sakit darahnya mengalir mundur dan kekuatan spiritualnya menjadi kacau balau. Dia bahkan merasa seolah-olah ada api yang akan melelehkan tubuhnya. Untung saat itu diaktifkan, Wang Lin menghentikannya. Setelah mengalami ini, bagian terakhir dari harapan memberontak Yun Fei benar-benar memudar. Wang Lin benar-benar tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Meskipun mengendalikan hati orang bukan keahliannya, ketika menyangkut mengendalikan iblis, dia benar di rumah. Metode yang dia gunakan pada Yun Fei tidak jauh berbeda dengan membangkitkan iblis. Itu pada dasarnya sama. Bab 203. Kota Qilin. Wang Lin menahan Yun Fei karena dia berguna. Jika tidak, maka untuk mencegah berita tentang dia meninggalkan bintang-bintang yang kacau balau, dia pasti sudah mengirimnya ke dunia bawah dan akan terus memainkan permainan kucing dan tikus dengan Qian Kun. Wang Lin tahu bahwa jika dia membiarkan murid-murid Duanmu, 6 Desire Devil Lord, Meng Bungkuk, dan Kaisar kuno tahu bahwa dia keluar dari tanah dewa kuno, masa depan tidak akan membawa apa-apa selain masalah baginya. Di antara orang-orang itu, pasti akan ada seseorang yang mengetahui kebenaran tentang apa yang ada di dalam bintang pecah yang kacau balau. Begitu Wang Lin terungkap, dia akan diburu tanpa henti oleh murid-murid sekte itu. Jika semua murid itu berada di bawah tahap Yuan Ying, maka mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman.
Namun, begitu murid Yuan Ying muncul, pasti akan merepotkan. Kesimpulannya, diam total adalah pilihan yang jauh lebih baik. Itu akan menghemat banyak masalah dan dia akan jauh lebih aman. Bukan karena Wang Lin ingin membunuh, tetapi dia terpaksa membunuh untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Dia masih menyesali satu hal di hatinya, meski hal ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kembali pada hari itu, di negara Zhao, ketika dia baru saja meninggalkan sekte Heng Yue, dia bertemu dengan mantan temannya Zhang Hu. Dia telah membunuh guru Zhang Hu untuk menyelamatkan Zhang Hu. Banyak manusia menyaksikan adegan itu. Keputusan Zhang Hu adalah untuk membunuh semua manusia itu, tetapi Wang Ling tidak tega, dan sebagai gantinya, menggunakan mantra yang membuat orang kehilangan sebagian dari ingatan mereka. Bahkan setelah bertahun-tahun, setiap kali dia memikirkannya, dia merasakan sakit di hatinya, seolah-olah sedang dibor oleh jutaan serangga. Dia lebih dari sekali mengejek ketidaktahuannya sendiri saat itu, dan dia lebih dari sekali membenci rasa moralitasnya yang cacat saat itu. Dia tidak tahu bahwa Jimo tua telah memantrai guru Zhang Hu yang membuatnya bisa melihat semua yang terjadi setelah kematian guru Zhang Hu. Wang Lin mengira masalah itu berasal dari manusia, karena dia membiarkan mereka hidup. Sebagai gantinya, dia mendapatkan kemarahan lelaki tua Jimo, yang menyebabkan cicit Jimo, Teng Huayuan, mengejarnya. Kalau tidak, bagaimana Wang Lin akan membawa bencana seperti itu dengan menyinggung seorang kultivator Yuan Ying ketika dia hanya berada di tahap Qi Condensing? Kejadian itu menyebabkan seluruh keluarganya musnah. Satu-satunya yang tersisa dari orang tuanya adalah dua api jiwa. Dan dia bahkan pernah mati sekali. Semua malapetaka ini disebabkan oleh satu momen kelemahan. Sejak kematiannya, Wang Lin berubah pikiran. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak akan menghentikan Zhang Hu membunuh para saksi itu. Tidak ada yang terlahir kejam, tidak ada yang terlahir berhati-hati dan licik, dan tidak ada yang terlahir kejam dan berhati dingin. Semua ini disebabkan oleh pengalaman hidup seseorang. Jika orang diberi pilihan, sedikit yang akan memilih untuk dianggap sebagai orang yang kejam, berani, tegas, berhati dingin, yang berkemauan keras dan licik seperti rubah. Sejak Wang Lin meninggalkan daerah Zhao, termasuk waktu yang dia habiskan di medan perang dunia luar dan di tanah dewa kuno, lebih dari 400 tahun telah berlalu. Lebih dari 400 tahun sudah cukup bagi jiwa seseorang untuk berubah total. Dia sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda dari anak laki-laki dari sekte Heng Yue di daerah Zhao. Wang Lin terkadang berpikir bahwa jika paman keempat tidak memberikan tempat putranya kepadanya bertahun-tahun yang lalu, maka dia mungkin akan menjadi tumpukan kotoran pada saat ini. Namun, jalannya tidak akan sesulit sekarang. Dia akan pergi dan mengikuti ujian negara untuk masuk ke pengadilan dan orang tuanya tidak akan memenuhi tujuan mereka. Mereka akan mendapatkan rasa home. Begitu putra mereka memasuki pengadilan, dan kekayaan yang mengikutinya. Mereka akan menjalani kehidupan yang tenang, tetapi memuaskan dan sombong. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memilah semua emosi yang muncul sekaligus di dalam hatinya. Orang tua Jimo, Teng Huayuan, Po Nanzi, dan beberapa pembudidaya lain dari negara Zhao, ahli keluarga iblis itu, dan bahkan kepala sekte-sekte mayat adalah orang-orang yang harus dibunuh oleh Wang Lin. Selain itu, Wang Lin juga memiliki keraguan tentang bagaimana Teng Huayuan menemukan keluarganya.
Dia akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan siapapun yang terkait akan ditambahkan ke daftar pembunuhannya. Di bawah bimbingan Yun Fei, pada hari keempat, mereka melihat, dari kejauhan, binatang surgawi kuno. Membandingkan kota Nando dengan ini seperti membandingkan seorang anak yang belajar berjalan dengan raksasa. Kota Qilin berukuran ratusan kota Nando. Dari kejauhan, itu tampak seperti binatang buas purba yang tergeletak di tanah dan memancarkan rasa keagungan. Kota Qilin tampak seperti binatang Qilin besar yang dibentuk oleh bebatuan hitam pekat. Mata binatang Qilin tampak seolah-olah mengandung kecerdasan dan kehidupan. Siapapun yang melihatnya untuk pertama kali akan terkagum-kagum. Binatang besar Qilin tergeletak di tanah dengan banyak sisik di punggungnya. Masing-masing sisik itu adalah sebuah gua. Di dalam binatang Qilin adalah alun-alun kota. Di dalamnya, hampir semua material dan harta magis di Laut Iblis dijual. Di luar binatang Qilin adalah pegunungan melingkar yang mengelilingi dan melindungi kota Qilin. Di sisi utara, timur, selatan, dan barat gunung, orang menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk membuka terowongan di gunung untuk memasuki kota. Yun Fei melihat tatapan Wang Lin mendarat di kota Qilin, jadi dia dengan cepat memberikan perkenalan. Tidak ada yang tahu kota Qilin yang asli. Rumor mengatakan bahwa sebelum air di lautan iblis menjadi kabut, kota ini sudah ada. Wang Lin mengamati kota dan matanya mendarat di mata Qilin. Dia tertegun. Dia menamparkan tasnya dengan tangan kanannya dan sepotong batu giok muncul. Sepotong batu giok ini diberikan kepada Wang Lin oleh Li Muwan sebagai hadiah perpisahan. Batu giok itu berisi semua informasi dari Sekte Dosie. Setelah dia melihat batu giok, dia menyadari bahwa binatang Qilin memiliki efek yang mirip dengan naga hijau Sekte Dosie. Jauh kemudian, dia menarik pandangannya. Dia mulai melayang dengan santai menuju pegunungan yang mengelilingi kota Qilin. Yun Fei dengan cepat mengikuti pedang terbangnya. Di luar gerbang sisi timur gunung berdiri dua baris petani berjubah biru. Wang Lin memindai mereka dan menemukan bahwa semuanya berada di tahap pondasi tengah. Mereka dengan dingin memandangi orang-orang yang datang dan pergi. Semua pengunjung menunjukkan batu giok berbentuk Qilin. Hanya setelah diperiksa barulah mereka bisa lulus. Di antara para pengunjung itu ada beberapa pembudidaya Jiedan, tetapi para pembudidaya berjubah biru itu mempertahankan penampilan dingin mereka tanpa tanda-tanda rasa hormat. Anehnya, para pembudidaya Jiedan juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Adegan aneh ini dengan cepat menarik perhatian Wang Lin. Yun Fei dengan cepat berbisik kepada Wang Lin, para pembudidaya ini semuanya adalah penjaga yang dikirim oleh Qilin City Mansion. Di dalam kota Qilin tidak ada kelompok besar lain seperti City Mansion, jadi di dalam kota Qilin, pemerintah kota mengendalikan segalanya. Sekte manapun di luar kota Qilin harus mengikuti peraturan kota jika mereka ingin masuk. Wang Lin mengangguk. Di bawah analisisnya, dia berpikir bahwa alasannya adalah karena City Mansion terlalu kuat. Itulah mengapa penjaga di luar seperti mereka dan bahkan para pembudidaya Jie dan tidak berani menimbulkan masalah. Tidak lama kemudian, giliran Wang Lin dan Yun Fei. Dia mengeluarkan gioknya dan, setelah membayar sejumlah batu roh, dia membawa Wang Lin ke kota. Ketika Wang Lin berjalan melewati gerbang, dia menyebarkan indera ilahi dan menemukan dua pembudidaya Jie dan tahap akhir bersembunyi di dekatnya.
Kedua kultivator Jie dan itu sama sekali tidak memperhatikan indera ketuhanannya. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia mengikuti Yun Fei menuju kota Qilin, sampai mereka berada tepat di sebelah binatang Qilin. Dari dekat, binatang Qilin ini terasa lebih megah. Seperti gunung besar di depan orang, mau tidak mau membuat orang merasa kecil. Di sampingnya, Yun Fei berkata, ini adalah kota Qilin, salah satu dari 10 kota utama di Lautan Iblis. Melihat binatang Qilin dari dekat untuk pertama kalinya selalu mengejutkan. Desas-desusnya adalah bahwa sebelum air di Laut Iblis menguap, memang ada binatang Qilin seperti itu. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa jenis binatang ilahi ini ada. Namun, Wang Lin tidak terlalu terkejut dengan ini. Dibandingkan dengan tanah dewa kuno, kota ini sebenarnya tidak banyak. Juga, dengan ingatan dewa kuno, Wang Lin tidak merasa banyak melihat binatang Qilin. Bahkan tidak termasuk ingatan dewa kuno, hanya di dalam tanah dewa kuno, naga 100.000 kaki itu jauh lebih menakjubkan daripada binatang Qilin ini. Setelah melihatnya, Wang Lin menarik pandangannya dan berkata, "Bawa aku ke rumahmu." Yun Fei mengangguk. Dia menginjak pedang terbangnya dan dengan cepat terbang ke salah satu timbangan. Meskipun itu hanya skala, lebarnya lebih dari 100 kaki. Berdiri di atas timbangan, Yun Fei mengeluarkan batu giok dan mengirimkan beberapa kekuatan roh ke dalamnya. Tiba-tiba, cahaya hijau bersinar dari batu giok dan timbangan mulai beriak seperti air, lalu berubah menjadi transparan. Yun Fei berbalik dan menatap Wang Lin saat tubuhnya tenggelam ke dalam timbangan. Mata Wang Lin berbinar. Dia menyentuh permukaan dan merasakan sensasi dingin. Setelah merenung sebentar, dia pindah ke tempat Yun Fei berdiri dan juga tenggelam ke dalam timbangan. Gua itu tidak besar, ada 3 kamar secara total. Setelah Wang Lin masuk, Yun Fei dengan cepat menyerahkan batu giok itu kepada Wang Lin dan kemudian dengan gelisah menunggu Wang Lin berbicara. Wang Lin memindai batu giok itu dan menemukan bahwa ada formasi di dalam batu giok itu. Formasi ini jelas digunakan untuk mengontrol gua. Setelah melihatnya sedikit, dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut berkata kepada Yun Fei, "Kamu bisa dengan bebas datang dan pergi, tetapi jika kamu mengungkapkan bahwa aku keluar dari bintang yang hancur berantakan, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan tinggal lama di lautan setan. Ketika saya pergi, saya akan menghapus batasan yang saya berikan pada Anda." Setelah dia selesai berbicara, dia membuat batasan lain yang mendarat di dahi Yun Fei. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.